Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sesepuh, Bapak Gondo, sebelumnya saya mohon maaf karena pengetahuan saya yang masih sempit, karena baru beberapa kali saya datang, tapi saya tertarik pada ajaran Bapak. Yang saya tanyakan adalah ada sementara orang yang mengatakan bahwa karena dia sudah mencapai tingkatan tertentu dalam ibadahnya, mencapai tingkatan yang bisa dikatakan tertinggi, maka dia bilang bahwa untuk ibadah sholat itu sudah tidak perlu, karena dia telah sampai pada moral yang tertinggi, mencapai tingkat, kalau saya tidak salah, tingkat ma'rifat atau apa gitu yang tertinggi. Itu menurut Bapak Sesepuh bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bagus sekali. Kalau sudah orang mengerti apa tidak perlu ibadat, nanti dulu yang dimaksud ibadat yang mana ini. Karena tiap manusia dijadikan untuk ibadat, jadi tidak mungkin kita tidak beribadat, nggak mungkin. Mungkin maksudnya pergi ke masjid, pergi ke gereja, sembahyang 5 waktu, atau cari, mungkin maksudnya itu ya. Betul gitu enggak? Jadi semua itu penting ya. Walaupun orang yang sudah mumpuni, yang tidak perlu lagi yang lain, tapi kita hidup bermasyarakat, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau biasanya dulu melakukannya, setelah ikut Pancadaya ya jangan ditinggal. Sebab kalau ditinggal nanti timbul fitnah, wah masuk Pancadaya acaranya nggak benar nih, murtad. Dulu orangnya rajin sembahyang, sekarang nggak mau sembahyang. Nah, yang salah jadi Pancadaya. Nah, ini penting untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Banyak teman-teman loh sudah ini nggak perlu ke gereja lagi loh, perlunya banyak loh. Mungkin ketemu cewek, ketemu cowok, nah mungkin ketemu orang bisa apa namanya, berdiskusi tentang kebenaran, bisa menjalankan bisnis, banyak. Maka disebut rukun ini, rukun itu karena kerukunan. Harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Walaupun orang mempunyai kelebihan bagaimanapun, tidak boleh hidupnya lain daripada yang lain. Jangan sampai orang lain ngerti, disembunyikan. Jadi kita menganut ilmu padi, makin mentes isinya makin tunduk. Begitu juga kita manusia. Kalau Pak Hadiman bilang rambut itu makin panjang makin kelengserah gitu ke bawah ya. Kecuali dongking lain itu. Tapi umumnya masih ke bawah, bukan ke atas kan, nah, nggak mungkin. Dan pohon itu makin tinggi, makin banyak apa menanggulangi angin ribut dan lain sebagainya ya. Kita harus sabar lah, karena kita tahu orang lain nggak ngerti, kita dituduh macam-macam, ya sudahlah. Yang nuduh ya biar, karena nggak ngerti ya kita maafkan. Yang penting di mata Tuhan benar nggak kita. Yang penting itu aja. Insya Allah kalau kita benar ya pasti kita dilindungi Tuhan. Memang kalau di Indonesia ini agak lain ya. Kalau di Eropa kalau nggak cocok orang adu ini motivasinya apa. Kalau di sini tahu-tahu rumah kita dibakar orang lah ini. Makanya kita nggak maju-maju karena begitu. Mau buat apa takut, buat apa takut. Kapan bisa maju kita? Selain harus mengikuti hukum-hukum yang ada, ya itu nih, selalu berpikir yang positif. Nah kita harus tahu apa dasarnya kok harus berpikir positif, motivasinya apa. Nah kita juga harus bisa menyampaikan pada orang lain, bukan hanya mengatakan, tapi keyakinan itu ada dasarnya. Begitu pula kalau, karena manusia ini sebetulnya dari lahir kan sudah punya diri sejati sebenarnya. Tapi sebelum itu berkembang, yang si kecil ini terpengaruh oleh lingkungan, akhirnya terbentuk diri yang baru, yang dibentuk oleh lingkungan, yang sejati dilupakan. Akhirnya makin lama makin tebal, mendirikan kerajaan, di dalam kerajaan dua-duanya hancur. Ngerti yang saya maksud, mendirikan kerajaan di dalam kerajaan?
Sebetulnya kerajaan Tuhan sudah ada diri sejati. Diri sejati itu kalau orang Inggris disebut the I atau ayam. Ayam, saya bilang, aku ini Tuhan, kata Tuhan. Tapi bukan si Suto, si Hendrik, bukan itu, Tuhan I. Jadi I itu ada pada Anda sekalian, pada kita masing-masing ada. Kalau saya mengatakan ayam, itu bukan kontol, tapi I itu ada pada diri tiap manusia. Maka kalau kita mengikuti aturan kejadian harus yakin bahwa kita itu satu dengan Tuhan. Baru nanti akan manjur. Sekalipun kita tidur nyenyak mau dicederai orang, ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Kalau itu kita yakin betul dan berdasar. Saya kira jawabannya mudah-mudahan bisa memuaskan, paling tidak ya untuk bahan berpikir. Terima kasih atas perhatiannya.